Sebagian orang yang tidak belajar ilmu fikih kadang-kadang suka terselip dalam membaca hadis yang begitu banyak. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa apabila kita sedang sahur kemudian terdengar suara azan subuh, teruskan saja makan dan minumnya. Di antaranya adalah hadis berikut ini. Idza sami'a ahadukumun nida'ah wal ina'u ala yadihi fala yada'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Jika salah seorang di antara kamu mendengar suara azan sedangkan di tangannya masih ada tempat makan, tempat minum, artinya dia masih makan dan minum, fala yada'hu, janganlah diletakkannya, maksudnya teruskan saja makannya dan minumnya sehingga dia selesai, yaqdi hajatahu. Atau ada hadis yang lain yang serupa, uqimatis salatu wal ina'u fi yadi Umar, telah dikumandangkan suara azan subuh padahal di tangan Umar ini masih ada makanan. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah, qala asyrabuha ya Rasulullah, apakah saya masih boleh minum ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi menjawab, ya boleh. Fasyaribaha. Kemudian Umar pun meminumnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis ini adalah hadis yang hanya satu di antara sekian banyak hadis yang lain. Sehingga kalau kita kurang cermat dan kurang teliti, kita akan terjebak menyangka bahwa puasa itu masih boleh dilakukan, dalam arti makan dan minumnya masih boleh dilakukan walaupun sudah azan subuh. Nah, sesungguhnya dalam hal ini para ulama sudah sepakat bahwa mulainya puasa itu adalah dengan masuknya waktu subuh atau dalam istilah lain masuknya waktu fajar. Sehingga kalau memang sudah dikumandangkan azan yang menunjukkan sudah waktu subuh atau fajar, maka sebenarnya sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Dan itu juga ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin. Bilal pada suatu malam beliau mengumandangkan azan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, kulu washrabu, makan dan minum. Nah, azannya Bilal ini di waktu malam dan Rasulullah memang masih membolehkan kita makan dan minum. Tapi ada terusan dari hadis ini, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai kemudian nanti kalian mendengar Abdullah bin Ummi Maktum mengumandangkan azan, fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak azan kecuali kalau sudah terbit fajar. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa di masa Rasulullah itu azan ada dua, yaitu azan yang pertama waktunya belum masuk subuh dan itu dikumandangkan oleh Bilal, dan kemudian ada azan yang kedua dan itu adalah azan subuh yang dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika yang azan itu Bilal dan belum masuk waktu subuh, memang Nabi mengatakan kulu washrabu. Tetapi ketika yang azan adalah Abdullah bin Ummi Maktum dan itu menandakan sudah masuk waktu subuh, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Inilah yang kemudian menjadi kesepakatan 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa seluruh ulama sepakat kalau sudah masuk waktu subuh, maka sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Adapun hadis-hadis tadi yang menyebutkan Nabi memerintahkan, ayo silahkan makan, silahkan minum, dan seterusnya, oleh para ulama dikatakan bahwa yang dimaksud azan di situ adalah azan yang pertama, azan yang dikumandangkan oleh Bilal dan memang pada saat itu belum lagi masuk waktu subuh.